Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Om Kus yang menyajikan konten-konten yang positif. Semoga sahabat Om Kus dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini Om Kus mau mencoba membacakan mengenai perwatakan, karakter, kemudian jodoh atau aspek rezeki, atau pekerjaan yang cocok atau yang sesuai dengan kelahiran seseorang. Nah, untuk pembahasan ini Om Kus akan membacakan request dari netizen menjelaskan mengenai perwatakan, jodoh dan aspek rezeki, atau pekerjaan yang cocok yang sesuai dengan seseorang yang lahir pada hari Rabu Legi atau Rabu Manis. Setelah kemarin, kita sudah panjang lebar bahas mengenai perwatakan atau karakter seseorang yang lahir pada hari Selasa Kliwon. Baik, langsung saja. Yang pertama ini mengenai perwatakan atau karakternya. Nah, perwatakan atau karakter seseorang yang lahir pada hari Rabu Legi ini biasanya baik orangnya dan kemudian cerdas. Kerjanya juga bagus atau rapi biasanya. Kemudian teliti dan sumbut atau sepadan istilahnya. Realistis dengan cita-citanya yang sangat tinggi biasanya. Kemudian pemberani. Tidak mau atau tidak suka ikut campur urusan orang lain juga. Kalau tidak suka ya, begitu sudah nggak banyak komentar. Karena merasa bukan urusannya. Kemudian sabar juga. Ramah suka mengalah pada orang lain. Dan pendiriannya juga sangat kuat. Kemudian pandai menyimpan rahasia biasanya. Dan tidak mudah terpengaruh bujuk rayu orang lain. Nah, kalau belum kenal, sepintas memang kelihatan angkuh orangnya Rabu Legi ini, tetapi sebetulnya tidak, karena jangan lupa, sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap, monggo dilanjut coy. Oke bro, terima kasih kalau sudah akrab. Rabu Legi ini sangat menyenangkan orangnya. Sangat humble, sangat bersahabat dan suka menolong ya. Kemudian yang sedikit agak aneh adalah Rabu Legi ini, kalau kadung bagus, ini bisa sangat bagus sekali. Dan mulia perilaku-perilakunya. Tetapi sebaliknya, kalau kadung jelek ini bisa sangat buruk sekali, tapi atau perangai maupun perilaku-perilakunya. Dan jika dia adalah seorang wanita, biasanya dia ini agak keras orangnya. Dan kadang-kadang tidak mau mengalah pada orang lain. Selalu ingin unggul juga, dan selalu ingin diutamakan. Dan kalau dia marah, ini biasanya disimpan saja dulu. Baru kalau benar-benar sudah tidak bisa ditahan, sudah tidak bisa terbendung lagi, atau pada puncaknya, istilahnya ini akan sangat berbahaya. Tetapi ya, ini semua belum tentu juga kita jumpai pada setiap wanita kelahiran Rabu Legi ini, karena meski sama Rabu Leginya, tetapi kalau jam kelahirannya, tanggal kelahirannya, bulan kelahirannya, dan mungsu kelahirannya berbeda. Ini nanti bisa saja berbeda sedikit. Berbeda perwatakannya. Belum lagi kalau tinjauan perwatakannya ini didasarkan pada Neptu wetonnya dibagi 5 golputo. Menorosimo itu, atau ada juga yang dibagi 7, 8 atau 9. Dan semua itu belum sempat Mbak sampaikan ya. Nah, tentu saja hasilnya pasti berbeda. Belum lagi tinjauan karakter seseorang. Berdasarkan fisiknya ya, selalu ingin wajahnya, bola matanya, hidungnya, bibirnya, alisnya, dan lain sebagainya.
Ini pasti menjadikan orang-orang kelahiran Rabu Legi ini, antara yang satu dengan yang lainnya, ini memiliki karakter, kepribadian, atau tabiat yang berbeda, meskipun kalau ditinjau secara keseluruhan. Ini memang kadang-kadang memiliki kemiripan. Berikutnya yang kedua, ini mengenai jodoh dan percintaannya. Nah, Rabu Legi atau Rabu Manis ini, baik si laki-laki maupun si perempuan, ini sama-sama termasuk tipe orang yang setia terhadap pasangan hidupnya. Jika ada yang tidak setia pada pasangannya, ini mungkin karena latar belakang keluarga dan pendidikannya, ini perlu dipertanyakan. Dan atau mungkin karena pengaruh pergaulannya yang selama ini kurang baik. Kemudian kalaupun Rabu Legi ini hidupnya kurang bahagia di awal-awal pernikahannya, insya Allah di penghujung atau di akhir kehidupannya ini akan banyak mengalami kebahagiaan dan ketentraman hidup. Ini dikarenakan anak-anaknya yang sukses dan mapan, dan juga karena amal baiknya atau amal perbuatannya yang selama ini baik kepada orang lain dan suka menolong atau membantu orang lain biasanya. Dan karena bobot Neptunnya adalah 12, maka jika ia mendapatkan jodoh yang berasal dari arah utaranya, di mana dia tinggal, insya Allah pernikahannya ini nanti akan bisa kuat langgeng, harmonis, serta sukses dan insya Allah mapan kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Karena Nogo Dinonya ini ada di arah utara. Dan pengertian arah utara ini perlu teman-teman pahami. Sekali lagi, bukan berarti harus yang lurus ke utara seperti itu, bukan. Tetapi terkadang realitasnya, kenyataannya ini lebih banyak belok-beloknya juga ya. Tetapi yang perlu Om Kus tambahkan di sini adalah mengenai rekomendasi arah jodoh. Ini bukan sesuatu yang mutlak, atau yang pasti juga bukan, karena realitasnya banyak juga Rabu Legi ini yang mendapatkan jodoh dari arah lain dan tetap bisa sukses. Rumah tangganya, kepribadian, rekomendasi jodohnya adalah seseorang ini sama-sama Neptu Weton tahun 9, atau 10 atau 11, atau 14, dan atau 16. Nah, jika sama yang bobot Neptunya 9, maka ia bisa menikah dengan orang yang kelahirannya adalah hari Ahad Wage atau Senin Manis. Sedangkan jika bersama yang bobotnya bobot Wetonya 10, usahakan maka bisa menikah dengan orang yang lainnya adalah asli anak Manis atau Selasa Rabu atau Jumat Wage. Ya, dan jika sama yang bobot Wetonya 11, bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Senin Pon atau Selasa Kliwon, atau Rabu Wage dan atau Jumat Manis. Atau kalau sama yang bobot netonya 14, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Ahad Paing, atau Rabu Pon, atau Jumat Kliwon, dan atau Sabtu Manis. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 16, maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah Rabu Wage, atau Kamis Kliwon dan atau Sabtu Pon. Nah, secara keseluruhan, mengenai percintaan dan keharmonisan rumah tangganya ini, tentu saja banyak dipengaruhi oleh lika-liku dinamika kehidupannya. Secara keseluruhan, selanjutnya, yang ketiga ini mengenai aspek rezeki atau pekerjaannya. Nah, untuk aspek rezekinya, Rabu Legi atau Rabu Manis ini, baik si laki-laki maupun si perempuan, ini sangat pandai dalam mencari rezeki atau mencari nafkah. Pandai mencari sandang pangan, tetapi tidak terlalu pandai
menyimpannya, atau berhemat. Cuman tidak termasuk yang terlalu boros juga tidak hanya saja. Terkadang kalau lagi pingin sesuatu, ya dia ini suka lupa. Dan tidak terkontrol dengan baik pengelolaan keuangannya. Biasanya seperti, makanya dia ini harus mendapatkan jodoh yang tepat, yang bisa mengatur, mengontrol tatanan kehidupannya supaya bisa lebih tertib dan tidak sembrono ya. Kemudian Rabu Legi ini berada di bawah naungan Waseso Segoro ya, makanya diperkirakan dalam kehidupannya insya Allah akan selalu mendapatkan limpahan rezeki yang barokah, insya Allah mengalami keberuntungan dalam hidup serta diselimuti kebaikan-kebaikan. Nah, ini tadi adalah tinjauan secara individu itu secara pribadi. Dan nanti jika dia mendapatkan jodoh yang baik, yang sekubu, sepadan dan perpaduan, neton jodohnya ini bagus. Misalnya, jatuh pada perhitungan gedong pedaringan, kebak kuda, tipe tunggangan, yafa, insya Allah masa depan rumah tangganya. Dan sebaliknya, jika dia mendapatkan jodoh yang kurang tepat ya, misalkan perilakunya tidak baik, ditambah neton jodohnya jatuh pada perhitungan yang kurang bagus, maka bisa berakibat buruk terhadap kehidupan masa depannya ya. Sedangkan mengenai puncak kepercayaannya ini diperkirakan berada di kisaran usia 30-an tahun ya. Tetapi mungkin tidak begitu lama ya. Hanya beberapa tahun saja. Kemudian diperkirakan atau merosot lagi. Dan merosotnya ini diperkirakan berlangsung agak-agak lama. Ya sampai dia berusia hampir mendekati 50 tahun baru mulai bisa bangkit lagi sedikit demi sedikit dan kembali di puncaknya lagi ya. Insya Allah, mendekati 60 tahun. Insya Allah ya. Kemudian mengenai pekerjaannya ya, Rabu Legi ini termasuk tipe orang yang serba bisa ya. Berdagang pun sebetulnya bisa. Cuman harus ada yang mengontrol. Harus ada yang membantunya. Agar nggak suka gampang kena perkara gitu ya. Punya kebiasaan, suka keburu, dipinjam sana-sini gitu ya. Nggak kembali. Lama-lama juga bisa bangkrut ya gitu. Nah sebetulnya yang lebih cocok ini menjadi seorang karyawan, menjadi pegawai, bisa pegawai negeri atau pegawai swasta. Kemudian sebagai profesional, karir juga bagus ya. Misalkan bekerja sesuai dengan ijazahnya gitu ya. Bakatnya dan kemampuannya ya. Juga bisa juga menjadi guru misalkan atau pendidik ya. Sambil bercocok tanam, atau berkebun, beternak dan lain sebagainya juga bisa. Nah demikianlah karakter atau perwatakan, kepribadian, jodoh serta aspek rezeki atau pekerjaan seseorang yang lahir pada hari Rabu Legi ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua keterangan, penjelasan-penjelasan yang sudah Omku sampaikan dalam video ini bersifat umum atau universal, makanya jika ada ketidakcocokan penjelasan Mbak ini dengan kenyataannya, dengan realitasnya, itu semua lebih dikarenakan sudut pandang, tinjauan atau kajiannya yang memang berbeda-beda, serta faktor pendidikan dan lingkungan masing-masing orang. Guru misalkan berbeda-beda juga ya. Baik buat teman-teman semua. Tidak lupa Omku selalu mengajak Anda untuk selalu bersemangat dan optimis dalam menatap masa depan. Selalu berharap atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisinya, kita harus tetap bersyukur dengan cara terus berikhtiar, berdoa dan berusaha lebih giat lagi. Tekun beribadah maupun bekerja
mau bekerja keras agar semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Jalani hidup ini dengan ikhlas dan ridho qanaah. Nerimo ing pandum dan mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi pertolongan dan memudahkan segala urusan kita semua. Dan mudah-mudahan penjelasan yang serba singkat ini, ya sedikit banyak, bisa memberi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepribadian, sekali lagi jangan lupa supaya terus Om Kus Channel agar tetap bisa eksis dan memberi manfaat untuk orang banyak. Kurang lebihnya Om Kus mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.